Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, alhamdulillah kembali kita dapat melanjutkan materi kita anak-anak ustazah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silahkan dilihat layarnya ya. Disiapkan bukunya, alat tulisnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk ustazah menjelaskan dan kalian memahami. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Ya, minggu lalu kita sampai pada babul asobat dan belum selesai ya. Nah, yang kemarinnya al-hajab, bab penghalang ya, penghalang ashabul furud ya, penghalang seseorang dari mendapatkan bagian warisan karena ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkannya, seperti al-ajdad bil ab, gugur bagian kakek karena ada si ayah. Seperti itu. Maka didahulukan anggota keluarga yang terdekat dibandingkan yang jauh. Nah, jadi kalau misalkan kita ada papan tulis ya, kita bisa pakai papan tulis. Nah, mayit kakek. Nah, kakek ke atas itu terhalang disebabkan adanya si ayah. Begitu juga keturunan yang bagian bawah. Mayit ya, anak, cucu. Nah, si cucu ke bawah ini terhalang disebabkan adanya anak. Begitu juga dari sebelah ibu. Ibu ada nenek ke atas. Maka nenek ke atas itu tidak mendapatkan, dia terhalang karena keberadaan si ibu. Nah, seperti itu ya. Jadi al-aula bil aqrab ya, diutamakan kerabat yang terdekat terlebih dahulu. Kalau nggak ada yang dekat, baru kita lihat ke atas siapa setelahnya, seperti itu. Paham? Ya. Itu bab penghalang ya. Di sini ada teman kalian ya yang langsung datang ke sekolah tatap muka karena ada beberapa kendala. Nah, lalu kita masuk ke bab al-asobat. Nah, kemarin juga al-asobat ya. Ini bentuk jamak ya. Jamak dari asibun ya, sama dengan tolibun. Tolibun jamaknya bisa tolabatun. Nah, maka asibun jamaknya ada dua, bisa asobatun, bisa asobat. Apa itu asobat? Orang-orang yang mendapatkan bagian sisa. Nah, ketika bagian harta telah diberikan kepada orang-orang yang memang telah memiliki bagian pasti, ternyata ada sisa. Nah, sisanya ini ada yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, wahum kullu man lawin faroda akhadal mala bijihatin wahidah, yaitu yang jika mereka dalam keadaan sendiri ya, pewaris tunggal, akhadal mal, maka dialah yang mengambil harta. Nah, si mayit hanya meninggalkan satu keturunan saja, anak ya, atau ayah ya, atau saudara kandung. Nah, hanya itu saja ahli warisnya. Maka yang ahli waris tadi anak ya, atau cucu dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, maka dialah yang mendapatkan harta seluruhnya.
wa ma'adhi fardin ya'khudhu ma baqiya, atau bersama mayit ada ashabul furud. Nah, ashabul furud itu apa? Yang ahli waris yang telah memiliki bagian pasti. Itu yang sudah kita pelajari kemarin nih, ya. Nah, inilah orang-orang yang disebut dengan ashabul furud, dzu fardin, ya. Nah, mereka memiliki bagian pasti, ya. Si mayit meninggalkan ashabul furud, ya khudhu ma baqiya, telah diberikan kepada ashabul furudnya, orang yang memiliki bagian pasti, lalu ada sisa, maka orang-orang yang kedudukan asobah tadilah yang mendapatkan sisa. Nah, siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan sisa, ini dia. Fa aqrabuhum ibnun summa ibnuhu wa in nazal. Maka yang diutamakan yang terdekat terlebih dahulu, seperti anak, ya, anak laki-laki. Nah, ingat, asobah ini hanya berasal dari keturunan laki-laki. Yang berhak mendapatkan asobah, yang berhak mendapatkan sisa dari harta yang ditinggalkan, hanya keturunan laki-laki, anak. Nah, kemudian ibnuhu, summa ibnuhu, anaknya anak, ya. Lihat anak laki-laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in nazal, dan terus ke bawah, cicitnya yang penting dia berasal dari jalur laki-laki. Kemudian siapa lagi? Al-ab, ayah, ya. Summal jad wa in ala, terus ke atas, dari jalur ayah, kakek terus ke ayah, pokoknya dari jalur laki-laki, seperti itu. Kemudian summahuma, maksud summahuma di sini siapa? Saudara kandung, ya, saudara kandung atau saudara seayah, saudara laki-laki kandung atau saudara seayah. Summa banuhuma, kemudian anak dari saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seayah. Summa amun, kemudian paman li abawain, paman kandung, ya, paman kandung. Kemudian paman seayah. Oke, Ustazah ulangi. Orang-orang yang mendapatkan hak asobah, ya, adalah dari jalur laki-laki yang paling dekat. Yang berhak mendapatkan bagian asobah, apa itu asobah, Ustazah? Asobah adalah sisa, adalah keturunan laki-laki yang paling dekat. Siapa aja tuh? Anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian ayah, ya, kemudian ayah. Kemudian kakek, yang dimaksud kakek di sini kakek dari ayah, ya, bukan kakek dari ibu, kakek dari ayah. Kemudian saudara laki-laki kandung. Kemudian saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ataupun seibu. Seayah dan seibu, ya, maaf. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Nah, dan juga anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Kemudian paman, kemudian anak paman. Nah, itulah dia orang-orang yang berhak mendapatkan asobah. Tercatat? Enggak? Nah, nanti Ustazah, Ustazah ulang, ya. Yang berhak mendapatkan asobah
adalah keturunan laki-laki yang terdekat. Siapa aja itu? Ibnun, anak laki-laki, ya. Kemudian summa ibnuhu, ibnuhu nih, yuk kita sambil belajar bahasa Arab. Summa ibnuhu, kemudian ibnuhu, anaknya. Hu-nya ini, hak dhamir ini kembali ke sini, anaknya. Tadi ibnun, kemudian anaknya si ibnun, yakni cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian siapa lagi yang paling dekat? Ayah, al-ab. Kemudian al-jad, kakek dari ayah. Kemudian saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Akhli abawain, saudara laki-laki kandung. Auli ab, atau saudara laki-laki seayah. Kemudian banuhuma, anaknya, anak dari saudara laki-laki kandung atau anak dari saudara laki-laki seayah. Kemudian paman. Kemudian anak laki-laki paman. Summa liab. Nah, ini dia. Lalu ternyata nggak ada semuanya. Asobah, orang-orang asobah nggak ada. Tapi ternyata harta setelah dibagi-bagikan kepada ashabul furud, kepada ahli waris yang memang sudah ada bagiannya, ada sisa itu harta. Nah, untuk siapa? Untuk mu'tiq. Siapa itu mu'tiq? Kita langsung ke bawah. Warithal mu'tiq. Nah, diwariskan kepada atau diberikan, asobah tersebut diberikan kepada orang yang merdekakan budak. Seperti itu. Warithal mu'tiq, orang yang membebaskan budak tersebut, orang yang mewariskan orang yang telah membebaskan si budak. Misalkan ya, ada seorang budak, dia statusnya budak, lalu ada si A, ya, A ini karena dia memiliki harta yang berlebih, maka dia bebaskanlah budak tersebut. Nah, ternyata budak tersebut setelah merdeka, dia menikah, dia buat usaha, dia dan lain-lain, ya. Dia hidup layaknya manusia normal. Ternyata dia wafat. Nah, si budak yang telah dibebaskan tadi wafat. Nah, sebelum dia wafat ternyata istrinya juga telah wafat lebih duluan dari dia. Mereka belum sempat punya anak. Nah, maka harta si budak yang telah dibebaskan tadi diwariskan kepada orang yang telah membebaskan dia. Paham? Nah, seperti itu. Kalau nggak ada asobah yang tadi kurang lebih ada 8, ada 10 ya. Ada 10 keturunan laki-laki yang paling dekat yang berhak mendapatkan asobah. Seperti itu, yang berhak mendapatkan sisa. Nah, bagian berikutnya masih tentang asobah, ya. Ya, yarithul ibnu wa benuhu. Ibn dan ibnuhu, ya. Apa arti ibn? Anak laki-laki. Kalau ibnuhu, ya, anak laki-laki dari anak laki-laki. Maksudnya cucu laki-laki dari si anak laki-laki. Nah, ini mewarisi, ya. Wal akhli abawain, kalian dengarkan terlebih dahulu, ya, baru catat, ya. Wal akhli abawain, saudara laki-laki kandung, ya. Wal akhli abawain, saudara laki-laki kandung. Kemudian saudara laki-laki seayah, ma'a ukhtihi mithlaiha, beserta saudaranya, ya, mithlaiha. Maksudnya apa? Nah, boleh kalian catat. Ibnun dan ibnah. Nah, ibnun menjadikan ibnah mendapatkan asobah. Apa ibnatun? Anak perempuan. Nah, ibnun, keberadaan ibnun membuat ibnatun mendapatkan asobah. Loh,
Tadi kan Ustazah bilang yang berhak mendapatkan asobah hanya keturunan laki-laki terdekat. Ini kok ada ibnah? Iya, ibnatun atau bintun mendapatkan asobah karena keberadaan ibn. Nah, contoh ya, misalkan kalian buat di kertas oret-oret, mayit meninggalkan seorang ibn, ya, dan ibnah. Lalu ada abun. Nah, jadi ahli warisnya siapa aja? Ada ibnun, ada ibnatun, ada abun. Nah, berapa bagian ayah? Al-ab. Al-ab kalau ada anak, maka al-ab mendapatkan 1/6. Nah, al-ab mendapatkan 1/6. Bagian ayah 1/6. Lalu ibnun dan ibnah mendapatkan asobah sisa. Telah dibagi harta yang ditinggalkan itu kepada si ayah 1/6, lalu ada sisanya, maka sisa milik si ibnun dan ibnah. Mereka mendapatkan sisa. Akan tetapi dari sisa tersebut berlakulah mithlaiha, berlakulah bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Seperti itu, ya. Dan ahli abawain, saudara laki-laki kandung, lawannya siapa? Yang selevel. Saudara laki-laki kandung yang selevel dengannya siapa? Saudari perempuan kandung. Nah, bagus. Saudari perempuan yang sekandung mendapatkan asobah karena keberadaan saudara laki-laki kandung. Lalu juga al-ahli ab, saudara seayah yang selevel dengan dia, saudara laki-laki seayah yang selevel saudari perempuan seayah. Nah, itu juga mendapatkan asobah karena keberadaan saudara laki-laki seayah yang selevel ma'ukhtina. Ini yang dimaksud dengan ma'ukhtihi mithlaiha. Nah, wa kullu asabatin ghairihim la tarithu ukhtuhu ma'ahu syai'an. Dan selain dari mereka, selain dari keempat tadi ini, ya, ibn dan ibnah, ya, terus cucu laki-laki dan cucu perempuan, ya, saudara kandung dengan saudari kandung, saudara seayah dengan saudari seayah. Selain mereka yang 4 tadi itu tidak mendapatkan sisa. Mereka bukan orang yang berhak mendapatkan sisa, seperti saudara seibu. Nah, saudara seibu, ya, jika ada saudari seibu, maka saudari seibu tidak menjadi asobah karena keberadaan saudara seibu. Karena yang menjadikan jalur perempuan mendapatkan sisa hanya 4 ini saja. Ibnun, ibnu ibn, ahli abawain, dan ahli ab. Nah, ini saja, 4 ini saja yang membuat perempuan yang selevel dengannya mendapatkan asobah. Ya, Ustazah ulangi, 4 orang ini saja yang membuat saudari selevel dengannya mendapatkan sisa. Ibn, yang selevel dengan dia adalah ibnatun. Ibnu ibn, yang selevel dengan dia adalah ibnatu ibn. Al-akhli abawain, yang selevel dengan dia ada al-ukhtu li abawain. Al-akhli ab, yang selevel dengannya adalah ukhtun li'ab. Nah, selain dari mereka tidak mendapatkan asobah. Nah, kita langsung masuk ke sini.
Wa yubda'u bil furud. Nah, ketika pembagian harta warisan itu, maka dimulai dengan memberikan ashabul furud dulu, membagikan kepada ashabul furud dulu, orang-orang yang telah ditentukan bagiannya. Lalu kepada orang yang mendapatkan sisa, jika setelah dibagi mendapat sisa, seringnya ada sisa. Jadi yang wajib dulu ya, yang furud. Nah, kalau kalian tahu kan arti fardun, ini kan furud asal katanya farodo ya, fardun wajib. Nah, ditunaikan yang wajib dulu, baru cerita yang sisa. Jangan sisa-sisa dulu yang diceritakan, enggak. Dapat dulu bagian yang jelas, yang udah pasti, baru ketemu sisa, maka pikirkan bagian yang mendapatkan sisa. Wa yasqutuna fil himariyah, maka gugurlah dalam bab himariyah. Apa itu bab himariyah? Nah, kalian boleh catat. Bab himariyah. Nah, bab himariyah, contoh. Bukan contoh. Bab himariyah adalah, nah, jika mayit meninggalkan suami. Bab himariyah adalah jika mayit meninggalkan suami, ibu, saudara seibu, saudara kandung. Nah, ini yang disebut dengan bab himariyah. Jika mayit meninggalkan suami, ibu, ya, saudara seibu, dan saudara kandung. Nah, maka bagian suami, berapa suami? Lihat, si mayit nggak memiliki anak, berarti suami kalau nggak punya anak bagiannya setengah. Nah, suami mendapatkan setengah dari harta. Kemudian ibu juga kalau mayit tidak memiliki anak, maka ibu mendapatkan 1/6. Nah, ikhwali 1/3 ats-tsulus ya. Saudara seibu mendapatkan 1/3 ats-tsulus. Nah, ikhwah saudara kandung, lihat, saudara kandung. Nah, di sini saudara kandung dapat bagian asobah tidak? Ya, kalian bisa lihat catatan kalian tadi yang termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan asobah adalah saudara kandung. Maka dalam kasus himariyah tadi, saudara kandung mendapatkan asobah. Kalian kasih di situ. Ustazah ulangi. Zawuj suami setengah, ibu 1/6, saudara seibu 1/3 ats-tsulus, saudara kandung 1/4. Nah, 1/4 afwan. Saudara kandung mendapatkan asobah sisa. Nah, lalu gimana cara menghitungnya? Lihat, kalian lihat catatan kalian. Setengah, 1/6, 1/3. Berapa bilangan yang cocok? Dari 2, 6, dan 3. Adalah 6, ya kan? Nah, 1/2, 1/6, 1/3. Maka bilangan yang cocok, bilangan yang tepat adalah 6, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau faraid, ya, jika mulai menghitung, maka berlakulah ilmu matematika dasar. Dari 1/2, 1/6, 1/3. Nah,
penyebut atau bilangan yang terbesar yang cocok dibagi itu berapa? Dari 2, 6 dan 3. 6. Nah, 6 dibagi bagian suami 1/2. 3, ya betul. 6 dibagi 6 bagian ibu 1, ya. 6 dibagi 3 bagian saudara seibu 2. Nah, kita hitung 3 tambah 1 tambah 2 hasilnya 6. Ada sisa nggak? Tidak ada. Berarti ikhwah kandung, saudara kandung, meskipun dia mendapat sisa, ternyata setelah dibagi-bagi hasil harta tidak ada sisa. Maka ikhwah kandung, saudara kandung, meskipun dia sisa, namun sisanya nggak ada, berarti dia 0, kosong. Nah, ini yang disebut dengan bab himariyah. Nah, jadi tugas kalian fotokan itu bab himariyah yang udah Ustazah diktekan secara perlahan tadi, hasil penghitungan kalian, ya. Nah, himariyah, mayit meninggalkan zauj, ikhwah li ya, saudara seibu, dan ikhwah kandung, saudara kandung, atau al-akh li abawain, bahasa di buku kita. Nah, zauj berapa bagiannya? Berapa bagiannya? Ikhwali berapa bagiannya? Ikhwah kandung, saudara kandung berapa bagiannya? Maka kalian cari atau bisa kalian ulang-ulang rekaman kita ini, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jelas? Coba saya lihat catatan. Ya. Sini. Nah, ini kan bagian suami setengah, ya kan? Bagus. 2. Nah, kita samakan penyebutnya. Ya kan, kalau di istilahnya ini apa? Pecahan. Ya, nah. Seperti itu ya. Ya, jadi ada dasar, tapi jangan khawatir. Wah, berarti faraid ini pakai dong. Iya, tapi nya yang mendasar sekali. Dulu pelajaran kelas 4 SD itu kalau nggak salah saya mencari pecahan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Selesai kita, boleh kalian tanya japri Ustazah, ya, insyaallah akan Ustazah jawab. Nah, tapi tugasnya itu dulu, ya. Kalian fotokan bab himariyah tadi. Nah, oke, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.